Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman teknisi? Selamat datang kembali ya di channel Sidik Mendes ini. Oke, langsung aja pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ke teman-teman semua bagaimana caranya untuk kita memperbaiki sebuah handphone Samsung ataupun semua tipe HP yang tidak bisa dicas, yang menggunakan konektor casnya itu tipe C ya, atau Type C. Tentunya Type C ini sudah familiar di teman-teman ya, karena rata-rata untuk HP zaman sekarang, lebih tepatnya di 2021 ini, semua HP yang saya tahu sudah menggunakan Type C seperti ini ya. Nah, di sini saya ada kasus untuk HP Samsung A70 yang tidak bisa dicas, yang kerusakannya ini ada di bagian konektor. Nah, di sini sebelum saya memperbaikinya ya, saya ingin berbagi ke teman-teman yang belum tahu bagaimana untuk cara kita mengganti konektor cas Type C ya. Oke, kita akan langsung ke caranya ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja ya ke caranya. Yap, kita tambahkan plugs dulu ya di atas konektornya agar mempermudah dalam proses pemanasan ataupun pengangkatannya ya. Biar panasnya lebih merata dan tidak merusak kaki pin di PCB-nya, seperti itu. Mengapa saya membuat video ini ya, padahal kita bisa mengganti secara langsung ya untuk mesin bagian bawah dari HP ini. Tapi saya ingin berbagi ke teman-teman yang belum tahu bagaimana cara untuk mengganti konektor Type C. Karena dibandingkan dengan harga konektor ya, mesin bagian bawah ini tentu sangat jauh lebih murah ketika kita mengganti konektornya saja, seperti itu. Ya, di sini saya sambil menunggu blowernya panas. Teman-teman jangan lupa untuk setel blowernya ya, sesuaikan untuk masing-masing tipe blowernya. Saya di sini menggunakan blower Quick 850 analog dengan setelan anginnya itu 3,5 dan panasnya 5 ya. Karena ini masih bawaan pabrik, tentunya timahnya keras ya, seperti itu. Yap, kita langsung ya tembak konektornya. Nah, untuk cara memblowernya bisa kalian putar searah jarum jam ya, ataupun kita geser-geser ya. Yang penting kita mengenai untuk bagian solderan dan kaki pinnya agar lebih mudah dalam proses pengangkatan. Kita tembak terus. Perlu perhatikan teman-teman ya, jika konektornya masih sulit untuk diangkat, itu tandanya konektornya belum waktunya untuk kita angkat. Namun kalau dirasa kita angkat sedikit dengan pinset sudah mulai terangkat, itu artinya konektor sudah siap untuk diangkat ya. Nah, sebagai catatan, kita tidak boleh memaksa dalam proses pengangkatan ini, karena kita tidak ingin merusak jalur di kaki pin PCB ini, yang tentunya akan membuat kita lebih rumit dalam proses pengerjaan atau perbaikannya. Ya, kita tembak fokus terus ya di sini. Nah, teman-teman, ini adalah video realnya ya. Saya tidak menggunakan saya tidak mempercepat video ini. Saya menggunakan realnya biar teman-teman tahu bagaimana caranya kita mengganti konektor ini. Sedikit-sedikit saja teman-teman, yang penting kita tidak memaksakan untuk mengangkat konektor ini, karena kalau kita paksa ya sudah pasti akan merusak pinnya. Nah, ini sudah terangkat teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan. Sebentar, saya fokuskan terlebih dahulu ya. Maklum ini HP luar biasa, kurang jelas ya. Yang jelas ini pinnya tidak ada yang terangkat ya.
Saya juga akan menunjukkan di bagian PCB-nya kalau kaki pinnya ini masih rapi ya, tidak ada terangkat sedikit pun. Kurang kelihatan ya, mohon maaf. Saya tidak bisa lebih dari ini untuk menzoomnya karena ya kualitas kamera HP saya ini kurang bagus ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan untuk kaki pinnya masih tertata rapi ya. Nah, seperti itu ya caranya untuk mengangkat konektornya. Dan sekarang kita akan membersihkan sisa-sisa timah di kaki pinnya dan di bagian kaki untuk konektornya dengan solder wick. Oke teman-teman, kita akan langsung mengangkat timah-timah sisa di kaki-kaki konektor dan di kaki pinnya ya teman-teman. Untuk proses pengangkatan timah dan di kaki pinnya, untuk merapikannya kita menggunakan solder wick ya. Pertama-tama kita tambahkan plug dulu seperti ini. Jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. By the way, itu adalah plug cair ya, jadi maaf kalau ada tumpah-tumpah sedikit. Nah, kita melakukan solder wick dan solder biasa ya teman-teman. Pastikan untuk soldernya panasnya sudah maksimal ya teman-teman. Oke, kita rapatkan ya seperti ini. Nah, seperti ini aja. Nah, secara otomatis nanti solder wick ini akan mengangkat sisa-sisa timah di kaki pinnya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di kaki pinnya, bukan di kaki pin sih, di kaki konektornya bisa terlihat ya, timah-timahnya mulai terangkat dan menimbulkan lubang ya, yang tandanya timah-timahnya ini sudah terangkat ya. Kita bersihkan semua timah-timahnya ya di kaki-kaki konektornya, dan nanti kita akan meratakan untuk timah di kaki pin konektornya ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf teman-teman ya, saya agak percepat untuk videonya ya, saya tambahkan speednya. Tadinya saya ingin membagikan video real time-nya biar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Namun saya mempercepatnya dengan tujuan dengan durasinya biar gak terlalu lama ya, karena ditakutkan teman-teman juga jadi bosan atau ya jenuh dengan video yang terlalu lama. Makanya saya agak percepat ya untuk videonya. Tentunya untuk tipsnya bisa teman-teman dengarkan dari suara saya ya. Nah, ini jadi teman-teman, setelah kita mengangkat sisa timah di kaki konektor dan kaki pinnya, bisa teman-teman perhatikan ya, ada 4 lubang untuk kaki konektornya, dan saya merapikannya juga untuk di kaki pinnya. Untuk caranya bisa teman-teman lakukan seperti yang saya lakukan tadi ya, menggunakan solder wick dan solder biasa ya. Dan kita tambahkan plug juga biar solder wicknya bisa menyerap sisa timahnya dengan cepat ya. Setelah itu kita bersihkannya menggunakan thinner seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman untuk konektor barunya yang akan kita pasang ke papan PCB bagian bawah HP ini untuk menggantikan konektor yang kita cabut tadi. Nah, ini konektornya masih bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung pasangkan konektornya ke lubang kakinya dulu ya teman-teman. Setelah itu kita solder, dan terakhir kita akan menyolder kaki pinnya. Pertama-tama kita solder dulu untuk kaki pinnya ya teman-teman. Bukan kaki pin, untuk kaki konektornya, agar kita lebih mudah ya. Kita solder dulu kaki pin ujung-ujungnya dulu ya, biar ketika kita nanti solder total bisa memudahkan ya, tidak goyang-goyang konektornya. Yap. Maaf ya teman-teman, saya akan percepat lagi biar durasinya tidak terlalu lama. Yap, oke teman-teman. Mohon maaf saya percepat lagi untuk kecepatan videonya biar menghemat durasinya ya. Yang penting
Teman-teman solder dulu ya untuk kaki-kakinya, kaki yang 4 ini yang berlubang ini, biar nanti ketika kita untuk menyolder pinnya itu bisa memudahkan ya. Oke, jika sudah selesai, kita langsung untuk menyolder di kaki-kaki pinnya ya teman-teman. Nah, kita siapkan dulu soldernya ya. Untuk soldernya saya membersihkannya dulu karena ditakutkan nanti ada timah yang menyatu ya. Karena di sini pinnya pada kecil, tentunya saya harus memberikan soldernya dulu. Kita tambahkan dulu ya timah di ujung soldernya seperti ini. Lalu kita tempelkan ke kaki pin di konektornya sampai timah konektor dan timah di papan PCB-nya ini menyatu ya dengan rapih tanpa ada timah yang menyatu. Nah, mohon maaf teman-teman, untuk kualitas kamera saya kurang baik ya. Saya tidak bisa melakukan zoom atau memperjelas gambar ini lebih bagus lagi dikarenakan kualitas kamera saya kurang bagus ya. Tapi insya Allah teman-teman, jika teman-teman mengikuti video ini dari awal sampai akhir, insya Allah teman-teman pasti bisa untuk mengganti konektor ini. Sedikit-sedikit saja teman-teman, yang penting timahnya saling menyatu dan tidak bersentuhan satu dengan yang lainnya. Sebentar ya, saya akan mempercepat lagi videonya untuk menghemat durasi ya. Oke. Seperti ini. Pastikan ya teman-teman untuk penyolderannya hati-hati, jangan sampai mengenai komponen yang lainnya ataupun konektor, ditakutkan untuk komponen yang lainnya meleleh ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini, perhatikan baik-baik, jangan sampai ada solderan ataupun timah yang menyatu antara pin satu dengan pin yang lainnya. Nah teman-teman, ini sudah selesai untuk penyolderan kaki pinnya. Mohon maaf jika kurang jelas untuk di videonya, tapi saya akan menunjukkan semaksimal mungkin. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ya, walaupun kurang jelas, untuk kaki pinnya ini tidak ada yang menyatu ya teman-teman. Sebentar. Nah itu tidak ada yang menyatu ya untuk kaki pinnya, bisa diperhatikan ya, tersolder dengan baik. Untuk cara penyolderannya bisa teman-teman tambahkan timah di ujung soldernya, lalu teman-teman tempelkan di kaki pin dari konektor dan kaki pin di PCB-nya dengan cara menariknya ya teman-teman. Nah ini udah selesai teman-teman. Nah jadi itu teman-teman untuk cara mengganti atau memperbaiki HP yang tidak bisa dicas yang menggunakan konektor Type-C, atau tepatnya ini adalah cara mengganti konektor cas Type-C ya dengan mudah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Semoga bisa dijadikan manfaat. Teman-teman jangan lupa untuk menerapkan cara ini di kegiatan servis teman-teman. Semoga teman-teman paham, yang pemula ya. So, jangan lupa untuk selalu beristighfar dan sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.